bisa mendongkrak perekonomian sebagaimana semangat HUT Republik Indonesia ke-76. Telah hadir bersama kita narasumber dari Ibu Nila. Beliau adalah Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang akan memberikan materi tentang penerapan TKDN. Beliau akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit ya Ibu Nila. Nah, nanti selanjutnya kita akan berdiskusi, tanya jawab, dan tanpa berkomentar, tanpa membuka dengan kalimat yang lebih panjang lagi, saya persilahkan kepada Ibu Nila untuk mengambil alih untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat saya persilahkan Ibu. Mohon di-unmute terlebih dahulu, Bu. Oke. Terima kasih, Pak Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang buat teman-teman semuanya. Yang kami hormati ada Pak Muji Santoso, Pak Muklis, senior saya, dan Bapak Ibu yang berkenan hadir pada hari ini. Saya mendapat kehormatan bisa menyampaikan kebijakan kami di depan Bapak Ibu semua. Kami berharap setelah acara ini Bapak Ibu memahami, kemudian bisa mempraktekkan bagaimana caranya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Dan kami berharap juga Bapak Ibu berkenan menjadi kepanjangan tangan kami agar produk dalam negeri bisa segera dioptimalkan, digunakan di tempat Bapak Ibu. Saya izin share screen dulu ya. Nanti jika ada, saya akan menyampaikan paparan. Nanti jika ada yang kurang jelas, saya akan minta dibantu oleh Pak Arnes. Kebetulan Pak Arnes ini beliau kepala bidang sertifikasi. Jadi kalau berhubungan dengan sertifikasi, bagaimana caranya mensertifikasi, itu saya dibantu oleh Pak Arnes. Nah, Bapak Ibu yang hadir pada tanggal 17 Agustus, ini adalah momen yang paling berharga, apalagi di pusat P3DN. Kami ingin menyampaikan bagaimana sih penerapan TKDN itu. Bapak Ibu, saya ingin mengambil kalimat yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita pada sidang tahunan sidang bersama DPD, DPR, dan MPR. Ibarat komputer perekonomian semua negara, saat ini sedang macet, sedang hang. Semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat, harus melakukan restart, harus melakukan rebooting. Semua negara mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya. Nah, Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, menyampaikannya ini momennya pas. Saat ini kita semua merasakan bahwa kita mengalami pandemi, tidak hanya Indonesia. Di dunia, seluruh negara mengalami pandemi ini. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tidak hanya berdampak pada pergaulan, namun juga pada ekonomi. Bisa dikatakan banyak negara ekonominya lumpuh atau berkontraksi dan sulit untuk berkembang. Nah, Bapak Ibu, pandemi ini orang-orang sulit untuk bisa berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah lainnya, dari negara ke negara yang lainnya, juga barang. Jadi tidak hanya orang, barang pun mengalami sesuatu yang tidak mudah untuk bisa berpindah tempat. Nah, oleh karena itu, saat ini adalah saat yang tepat daripada kita menggunakan produk luar negeri. Saatnya adalah menggunakan produk dalam negeri. Di mana dengan kita menggunakan produk dalam negeri, kita tidak perlu tergantung dari negara lain. Dan di sisi yang lain, Kementerian kami punya program substitusi impor 35% di tahun 2022. Bayangkan, ini tidak mudah akan dicapai 2022. Kita lihat ekonomi kita tidak sebagus tahun-tahun sebelumnya.
industri tidak bisa berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagaimana ini bisa dua hal ini, yang satu target, yang satu kondisi ini bisa saling membantu? Saya yakin dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri adalah salah satu jalan keluarnya. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu lihat nilai impor dari 2 tahun terakhir, saya ambil 2019 dan 2020, kalau dilihat memang mengalami penurunan. Namun, kalau kita lihat angkanya sangat tinggi, ratusan triliun rupiah. Apalagi untuk barang-barang mesin, kimia, logam, elektronik, itu sangat tinggi. Nah, Bapak Ibu, impor tertinggi itu 88% pada industri pengolahan. Jika kita melihat angka sebesar ini dan kita melihat industri dalam negeri, tentunya kita mulai bisa berpikir bahwa dengan angka yang sebesar ini, bagaimana industri dalam negeri kita bisa tumbuh dan ada muncul multiplier effect, meningkatkan kemampuan tenaga kerja kita, ekonomi kita, dan seterusnya. Nah, tahun 2020 kita berharap, kami berharap di Kementerian Perindustrian itu bisa melakukan penyerapan tenaga kerja yang terdampak PHK. Dan tahun ini kami berharap ada peningkatan 75% utilisasi. Dan tentunya berdampak pada peningkatan kemampuan belanja dalam negeri. Ya, tahun depan harapannya bisa ekspor. Ini nggak mudah. Kita dituntut substitusi impor 35%, tahun depan bisa ekspor, malah saat ini pandemi. Tampaknya kalau kita lihat adalah dua sisi yang berbeda. Namun kalau Bapak Ibu lihat, dengan substitusi impor ini kita bisa menggerakkan ekonomi negara ini. Nah, salah satunya adalah dukungan P3DN secara tegas dan konsisten. Memang substitusi impor 35% tidak hanya menjadi tanggung jawab P3DN saja, namun dengan penerapan P3DN dalam belanja pemerintah, BUMN, BUMD, kami yakin akan cukup membantu substitusi impor bisa tercapai 35% bahkan lebih. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu melihat, ini adalah 10 kementerian lembaga tertinggi yang menggunakan produk impor. Yang pertama tertinggi adalah kepolisian, kemudian ada pertahanan, kesehatan, Dikbud, kejaksaan, dan seterusnya. Nah, mungkin yang hadir di dalam forum ini ada yang salah satu dari 10 ini. Ini monggo menjadi perhatian kita semua ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, bulan Juni kemarin kami mengawal pengadaan di Kementerian Kesehatan yang valuasinya sekitar 6,5 triliun. Kita melakukan freezing di saya lupa persisnya ribuan alkes impor. Kita berharap kita bisa mendorong agar Kementerian Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dinas, semuanya mau menggunakan produk dalam negeri. Memang tidak mudah, tapi ini adalah usaha kita. Nah, kemudian yang kedua, bulan Juli ini kami mengawal pengadaan TIK, atau tepatnya adalah laptop Chromebook ya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau valuasinya dari tahun ini sampai 2024 sekitar 17 triliun rupiah. Nah, untuk tahun ini kurang lebih sekitar 7 triliun, dan untuk Chromebook-nya saja itu 2,6 triliun. Alhamdulillah kemarin kami bekerja sama dengan LKPP, kemudian Menko Marves, Kemendikbud, kemudian teman-teman produsen, kita bisa dipenuhi 100% dari produk dalam negeri, itu ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita bisa mengawal, ini berarti regulation driven
supply atau bisa juga demand driven supply. Jadi dengan adanya regulasi yang dilakukan oleh pemerintah yang itu bisa mendorong adanya supply atau dengan adanya demand. Kuncinya di demand. Kalau regulasinya ada tapi pemerintah tidak bisa memaksa nge-push kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD untuk menggunakan produk dalam negeri, nah ya suplainya nggak akan ada gitu. Ini menjadi suplainya jadi sekarang semakin tumbuh tahun 2021 ini. Kemudian kalau Bapak Ibu tahu nilai yang cukup tinggi belanja barang dan belanja modal kita dari dasar nota keuangan Kementerian Republik Indonesia itu sebesar 609,3 triliun tahun ini 2021. Walaupun angka ini belum ada pemotongan anggaran atau refocusing ya. Ini adalah angka awal sebelum adanya COVID gelombang kedua. Bayangkan saja Bapak Ibu, angka 609,3 triliun ini jika bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk produk dalam negeri, apa yang terjadi? Industri kita akan tumbuh, kemudian tenaga kerja akan terserap, kemudian kualitas tentunya akan naik, harga juga akan menjadi turun karena mass production kan. Jadi saya pikir ini bisa menimbulkan multiplier effect gitu. Kalau benar-benar bisa kita gunakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk produk dalam negeri. Nah, kita lihat di sebelah kanan, yang salah satu yang terbesar adalah dana desa. Bapak Ibu mungkin sudah belajar tentang apa itu dana desa ya, per desa itu kalau nggak salah 1,7 miliar kalau nggak salah. Kemarin kami memang didorong untuk bisa bisa mendorong agar dana desa ini bisa digunakan semaksimal mungkin menggunakan produk dalam negeri. Ke depan kami akan melakukan itu. Namun memang nanti acuan kami peraturan undang-undang maupun peraturan pemerintah itu muncul sebelum ada kebijakan tentang dana desa, PBJ desa ya. Kemudian yang angka berikutnya yang lumayan cukup tinggi adalah pendidikan. 175,2 triliun. Makanya kenapa kemarin kami mengawal pengadaan di pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian kesehatan 111,7 triliun. Nah, makanya kami kemarin mengawal 6,5 triliun rupiah. Nah, ini nanti ke depan kami akan mengawal pengadaan-pengadaan besar, apalagi terutama di KL, 10 KL pengguna produk impor tertinggi. Nah, itu baru pemerintah Bapak Ibu. Kalau kita lihat angka CAPEX dan OPEX, belanja modal dan belanja operasional, BUMN besar seperti dua terbesar Pertamina dan PLN, nilainya bisa mencapai 65 US dollar sampai 5 tahun mendatang. Angka yang sangat fantastis lah ibaratnya begitu. Artinya kalau angka baik belanja dalam pemerintah maupun BUMN bisa kita maksimalkan, kita optimalkan untuk penggunaan produk dalam negeri. Mari kita bayangkan bagaimana ekonomi Indonesia ini akan tumbuh. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya senang sekali diberi kesempatan pada hari ini bisa berbicara dengan Bapak Ibu semua. Saya berharap setelah acara ini Bapak Ibu bisa menceritakan kepada kantornya ya, menyampaikan kepada pimpinan bahwa ini memang sangat penting. Nah, tujuan P3DN adalah meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan utilisasi nasional. Kemudian yang ketiga, apa? Bisa mengurangi ketergantungan pada produk impor. Jadi kalau kita bisa menggunakan produk dalam negeri, otomatis utilisasi juga naik. Otomatis juga produk impor akan berkurang dipakai. Otomatis juga tenaga kerja Indonesia, warga negara Indonesia terserap
pengangguran akan berkurang, dan yang terakhir bisa meningkatkan devisa negara. Nah, Bapak Ibu, regulasi terkait P3DN yang pertama adalah kami ingin mengingatkan kembali bahwa kalau Bapak Ibu selama ini dalam pengadaan yang dipakai adalah Perpres, kami ingin mengingatkan untuk P3DN selain Perpres masih ada aturan di atasnya. Apa itu? Undang-undang dan peraturan pemerintah. Jadi, jika Bapak Ibu nanti melihat Perpresnya mungkin tidak jelas atau mungkin bahkan bertentangan, coba cek aturan yang tertinggi, yang lebih tinggi dari Perpres. Gunakan aturan yang lebih tinggi dari itu. Nah, ini sekedar mengingatkan karena ini nanti bisa berhubungan dengan hukum. Nah, peraturan-peraturan atau landasan hukum tentang P3DN itu sudah sangat banyak sekali. Bahkan ini sudah pada ngantri, ada permen-permen berikutnya yang sedang muncul untuk istilahnya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Nah, Bapak Ibu, yang warna abu-abu ini tidak berlaku. Namun ya itu tadi, kalau kami ingin sampaikan bahwa peraturan sudah sangat lengkap, tinggal mau atau tidak melaksanakan peraturan ini. Nah, definisi apa sih produk dalam negeri? Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini masih rancu. Izinkan saya menjelaskan definisi menurut peraturan pemerintah, ya, yaitu nomor 29 tentang apa itu produk dalam negeri. Yang pertama adalah produk dalam negeri itu adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Artinya Bapak Ibu, kalau ngomong perusahaan yang berinvestasi, berarti artinya bisa PMA, bisa juga PMDN. Artinya produk asing atau mohon maaf perusahaan asing atau perusahaan dalam negeri bisa memproduksi produk dalam negeri, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia. Nah, di situ ada warga negara Indonesia yang bekerja di dalam proses produksinya. Kemudian prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. Artinya Bapak Ibu, perusahaan dalam negeri, merek dalam negeri, produk dalam negeri itu berbeda. Belum tentu perusahaan dalam negeri atau merek dalam negeri membuat produk dalam negeri. Atau sebaliknya, belum tentu perusahaan asing tidak bisa membuat produk dalam negeri. Bisa jadi, misalkan paling gampang Bapak Ibu beli, kalau saya paling gampang itu menggambarkan kalung saja. Kemudian ternyata kalung yang Bapak Ibu itu ternyata barangnya impor semua. Nah, di situ bisa dikatakan itu bukan produk dalam negeri walaupun perusahaannya dalam negeri. Atau mungkin barangnya impor semua, namun ada tenaga kerja Indonesia, ada proses perakitan di dalamnya, baru mungkin bisa menjadi produk dalam negeri tapi nilainya kecil. Nah, nilai berapa persentasenya itu dinamakan tingkat komponen dalam negeri, yaitu besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, atau gabungan barang dan jasa. Jadi kalau misalkan suatu hari Ibu, Bapak melihat website kami dan di sana menemukan angkanya 20%, 30%, 40%. Artinya kalau 20%, ya 20% saja dalam negeri, sisanya impor. Jadi persentase berapa kandungannya atau berapa besarannya produk dalam negeri menggunakan TKDN. Nah, kami yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat TKDN. Dan yang kedua adalah BMP, bobot manfaat perusahaan, nilai penghargaan
yang diberikan kepada perusahaan industri yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia sebagai rasa terima kasih negara ya. Kemudian yang kedua, ini adalah amanat yang ada dalam undang-undang. Saya ingin mencuplik pasal 86 pada Undang-Undang Perindustrian nomor 3, di mana produk dalam negeri wajib digunakan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah bila pembiayaannya dari APBN, APBD, ataupun pinjaman atau hibah. Jadi, pinjaman atau hibah menurut Undang-Undang nomor 3 2014 wajib menggunakan produk dalam negeri. Kemudian yang kedua, badan usaha, baik itu pemerintah, badan usaha negara, badan usaha BUMD, BUMN, maupun swasta, jika menggunakan yang pertama APBN, APBD, yang kedua pola kerjasama dengan pemerintah, dan yang ketiga mengusahakan sumber daya yang dikuasai oleh negara, wajib menggunakan produk dalam negeri. Jadi kalau misalkan itu perusahaan swasta pun, tapi kalau mengusahakan sumber daya yang dikuasai oleh negara, ya wajib menggunakan produk dalam negeri. Contoh, misalkan kapal perikanan yang mengambil ikan di lautan lepas, itu harus menggunakan produk dalam negeri sesuai aturan Undang-Undang Perindustrian ini. Dan di pasal 87 sudah disebutkan bahwa Menteri Perindustrian adalah yang bertanggung jawab terhadap tata cara perhitungan, daftar inventarisasi atau DIB, kemudian batas minimal TKDN. Nah, pasal 88 adalah fasilitas pemerintah berupa preferensi harga dan sertifikasi TKDN. Dan pasal 89 adalah mendorong pada swasta dan masyarakat. Jadi yang wajib yang warna abu-abu biru, yang tidak wajib adalah yang sebelah kanan. Next, ini adalah peraturan pemerintah nomor 29 ya, di mana sama di pasal 57, saya ingin menggarisbawahi yang pasal 61. Wajib menggunakan produk dalam negeri bila terdapat produk dalam negeri dengan jumlah TKDN dan BMP minimal 40%, maka yang ini adalah menjadi wajib dibeli. Yang boleh dibeli adalah TKDN-nya minimal 25% ke atas. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu hanya melihat TKDN saja, sudah 40% lebih, nggak usah ngelihat BMP. Maka sudah wajib. Tapi kalau TKDN-nya belum nyampe 40%, hati-hati. Cek dulu nilai BMP-nya. Jika dijumlah dengan BMP nilainya jadi 40, maka menjadi wajib. Nah, TKDN itu minimal 25 ya. Kalau yang wajib, 25, BMP-nya maksimal 15%. Jadi kalau misalkan TKDN 25, ternyata perusahaan tersebut punya BMP 15, berarti kan sudah 40, jadi wajib. Seperti itu. Nah, preferensi harga diberikan pada barang paling tinggi 25% dan konstruksi paling tinggi 7,5%. Ini adalah simulasi bahwa kenapa sih produk impor dilarang? Ya seperti ini. Dan jadi kita kita baru bisa membeli produk impor atau yang nilainya 25% ke bawah jika sudah habis yang 25% ke atas. Karena yang wajib itu setelah kita ada 40% dan yang boleh dibeli 25% ke atas, setelah habis baru boleh membeli yang di bawah 25 dan produk impor. Jadi sekali lagi harus menggunakan produk dalam negeri dulu, baru sisanya ya. Jadi sisanya saja. Ini adalah pasal 66 yang tadi saya sampaikan, yang nomor 4 ini, jika barang tersebut belum dapat diproduksi
atau volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Jadi sisanya saja yang boleh. Kemudian yang kedua, yang alinea kedua, kalau Bapak Ibu ada garis merah, itu menyatakan bahwa kalau yang dulu itu peserta menawarkan, yang sekarang ada satu saja yang penjumlahan nilai TKDN dan BMP minimal 40%, maka menjadi wajib. Next ya. Ini dulu adalah Perpres 16 2018 dan diubah menjadi Perpres 12 2021. Kami berterima kasih sekali kepada LKPP yang sudah berkenan merevisi. Kalau dilihat yang warna kuning itu dulu Perpres 16 jika terdapat peserta yang menawarkan. Sehingga ini kasihan UKPBJ-nya, Pokja-nya bingung, jika pesertanya tidak ada yang menawarkan produk dalam negeri bagaimana? Padahal produk dalam negerinya ada. Nah, kita ubah di Perpres 12, tidak menjadi peserta yang menawarkan, tetapi jika ada produk dalam negeri. Oleh karena itu nanti kami berharap ke depan PPK, pejabat pengadaan atau siapapun sebelum membuat anggaran, sebelum membuat HPS, sebelum membuat perencanaan pengadaan, silakan cek dulu website kami, apakah sudah ada. Nah, kalau belum jelas silakan tanyakan kami. Kami adalah helpdesk, Bapak Ibu bisa berkonsultasi. Nah, ini adalah preferensi harga menurut peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018. Nah, ini ya 7,5% buat konstruksi dan barang 25% paling tinggi. Ini adalah contoh perhitungan jika misalkan ada penyedia A, B, C, D, dan E, kemudian ternyata yang menggunakan produk dalam negeri ada 2, A dan C, di mana nilainya sama-sama tinggi. Namun berbeda nilai, yang satu 60%, yang satu 80%. Harga penawarannya berbeda. Kemudian setelah dikasih perhitungan HEA, nilainya sama. Siapakah yang menjadi pemenang? Dulu ada sebuah kasus bahwa bebas, yang penting nilainya sudah yang tinggi gitu. Namun berdasarkan Perpres 12 2021 yang ditetapkan menjadi pemenang yang memiliki TKDN paling besar, ya ini 80%. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan bahwa jika ada perbedaan antara undang-undang, kemudian peraturan pemerintah dan Perpres, tolong gunakan aturan yang lebih tinggi. Nah, kita lihat Perpres 16 2018 bunyinya kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri. Namun di undang-undang maupun peraturan pemerintah itu berbeda, termasuk jadi baik pinjaman ataupun hibah itu wajib menggunakan produk dalam negeri. Bapak Ibu, ini adalah nilai TKDN yang ada di website kami. Silakan Bapak Ibu berkunjung ke website kami. Nilai ini adalah real time. Jadi kalau dilihat siang ini, nanti sore, nanti malam bisa berubah. Karena selalu ada penambahan tiap harinya. Beda jam bisa beda angka. Jadi Bapak Ibu memang harus rajin-rajin. Bisa jadi mungkin kayak laptop itu awalnya awalnya sebelum bulan Juni itu masih 2 yang per-TKDN. Ternyata di bulan Juli sudah ada 6. Nah, jadi tiap hari pun bisa berubah gitu. Nah, saat ini pun masih ada lagi yang mendaftar dan juga sudah ada yang ber-TKDN kecuali 6, namun nilainya memang masih di bawah 25%. Nah, Bapak Ibu, jika lihat yang sebelah kanan, tabel yang sebelah kanan ada angka di atas 40%. Ya, nilainya 7.949. Ini artinya Bapak Ibu nggak usah lihat BMP-nya, lihat aja nilai TKDN-nya sudah 40. Artinya wajib. Nah, kalau Bapak Ibu lihat sebelahnya ada angka 5.633. Ini bisa jadi menjadi wajib. Manakala ya ditambahkan BMP-nya. Oleh karena itu yang 5.633
tolong hati-hati. Jangan mentang-mentang, oh masih 30%, berarti ini belum wajib dong. Seringkali ada yang menanyakan seperti itu. Saya sampaikan, cek dulu BMP-nya. Namun kalau sudah ada satu saja terwakili dalam kategori produk tersebut nilainya 40%, maka 25% ke atas sudah wajib dibeli. Jadi cek apakah ada satu saja, nggak perlu semuanya. Nah, ini adalah website kami. Bapak Ibu silakan lihat. Nah, di situ ada sertifikat TKDN, perusahaan-perusahaan apa saja yang mendapatkan nilai sertifikat TKDN. Nilai TKDN kami itu ngelink dengan e-katalog. Ya, Pak Mustafa, ini saya boleh lanjutkan atau dipotong dulu? Pak Christian? Silakan Bu, masih ada waktu. Oh masih, soalnya ada raise hand. Oke ya, saya lanjutkan dulu ya. Nanti setelah paparan aja baru kita lanjutkan. Oke, nanti saya ulang nggak apa-apa di slide yang mana. Kemudian ada rekapitulasi, namun ya itu tadi saya sampaikan, hati-hati dengan Bapak Ibu jika mau melihat rekapitulasi, harus sering-sering, karena bisa saja berubah, karena kan kita real time ya. Nah, jadi itu kemudian kemarin kami sempat menyampaikan keluhan ke LKPP karena ada yang nilai TKDN yang muncul tapi tidak ngeling dengan kami. Nah, seperti itu, dan itu bisa bahaya gitu karena tidak ada yang bisa bertanggung jawab seperti itu. Maaf. Kemudian pembinaan pengawasan. Nah, di sini Bapak Ibu ada pengawasan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29, di mana ada kita bekerja sama dengan APIP, pejabat pengawas internal, itu adalah petugas atau APIP yang ada di BUMN, BUMD. Kemudian tim P3DN. Bagi Bapak Ibu yang hadir di sini, belum memiliki tim P3DN, tolong sampaikan kepada pimpinan bahwa minta mereka segera membentuk tim P3DN karena menteri kami sudah pernah bersurat kepada seluruh KLPD, BUMN, BUMD untuk membentuk tim P3DN. Cuman memang ada yang sudah membentuk, ada yang belum membentuk. Nah, kenapa ini penting? Karena tim P3DN adalah kepanjangan tangan Timnas dan kami. Karena jumlah kementerian yang ada itu sangat banyak. Wong pemerintah daerah aja kemarin kami ngitung sekitar 550. Belum lagi KL, belum lagi BUMN, BUMD. Nah, pada pusat P3DN hanyalah eselon 2 yang tangannya terbatas. Oleh karena itu kami butuh banget bantuan dari tim P3DN, APIP, dan pejabat pengawas internal. Kemudian sanksi. Bapak Ibu jika menemukan lembaga verifikasi yang kami tunjuk, yaitu SI dan Sukovindo, atau nanti ke depan misalkan ada penambahan gitu, pokoknya yang kami tunjuk itu sesuai dengan peraturan yang ada, melakukan pelanggaran, ternyata menyalahgunakan wewenangnya, kami akan memberikan peringatan tertulis dan mencabut, ya, mencabutnya. Silakan kalau Bapak Ibu menemukan ada penyelewengan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pejabat pengadaan. Mohon maaf Bapak Ibu, istilah pejabat pengadaan di sini berbeda dengan istilah di Perpres. Karena istilah ini umum untuk juga BUMN, BUMD. Karena kalau di Perpres, pejabat pengadaan itu hanya berlaku di pemerintah. Nah, pejabat pengadaan di sini bisa KPA, bisa PPK, bisa pejabat pengadaan, atau siapapun yang terlibat dalam pengadaan. Gitu ya. Nah, peringatan apa? Bisa peringatan tertulis, denda, hingga pemberhentian. Nah, kemudian yang terakhir adalah produsen. Produsen atau penyedia barang jasa. Jika terbukti di suatu hari dia melakukan kebohongan, misalkan PTA sudah kami berikan sertifikat TKDN 25% atau 30%. Ternyata produk yang disampaikan atau diberikan kepada user itu berbeda nilainya atau murni impor. Jadi mereka dapat sertifikat tapi dalam pelaksanaannya bisa jadi berbeda. Nah, kami tidak segan-segan untuk yang pertama mencabut sertifikat TKDN-nya, yang kedua memasukkan dalam daftar DAM, yang ketiga adalah denda administratif. Bisa
sebesar selisih antara nilai TKDN penawaran dengan nilai TKDN pelaksanaan paling tinggi 15%, atau yang paling gampang 3 kali nilai barang yang diimpor. Misalkan ada perusahaan laptop merek PTX misalkan, dia sanggup memenuhi kebutuhan TIK di Kemendikbud sebesar 100 produk laptop. Ternyata dalam prakteknya hanya 50 yang ber-TKDN sesuai dengan TKDN yang kami berikan, sisanya impor karena mungkin buru-buru cari gampang dia impor saja. Nah, ini akan kami beri sanksi. Kita cabut, kita masukkan teman-teman user, kami persilakan untuk memasukkan dalam daftar hitam, dan kami minta untuk membayar ganti rugi sebesar 3 kali nilai barang impor dan disetor ke negara. Timnas P3DN itu ketuanya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Pak Luhut. Timnas ini adalah yang membantu pusat P3DN tadi, ada Timnas, ada tim P3DN internal kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, kemudian ada pusat P3DN. Jadi ada 3 ini saling bekerja sama, berkolaborasi. Nah, kemudian yang kedua, wakilnya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Pak Erlangga, dan ketua hariannya adalah menteri kami, Pak Agus Gumiwang. Nah, kemudian sekretarisnya adalah sekjen kami, dan pusat P3DN adalah berada di sekretariat. Nah, ini adalah anggotanya bisa dari KL, bisa asosiasi, juga organisasi profesi. Dan mereka diminta untuk melaporkan kepada Presiden 6 bulan sampai 1 tahun. Di dalamnya ada pokja-pokja, ada pokja pemantauan, pokja TKDN, dan pokja sosialisasi. LKPP masuk di dalamnya, Kementerian Perindustrian tentu juga masuk. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat ada pokja pemantauan itu menerima mengidentifikasi rencana belanja barang jasa produk dalam negeri dari P3DN. Tim P3DN internal. Jadi tim P3DN-nya nanti melaporkan ke Timnas berapa rencana mereka. Nanti akan dipantau oleh Pokja pemantauan ini. Kemudian Pokja TKDN adalah melakukan pengawasan nilai TKDN. Jadi apakah nanti ada penyelewengan, ada di lapangan bagaimana, itu adalah tugasnya Pokja TKDN. Kemudian ada pokja sosialisasi yang bertugas melakukan sosialisasi. Nah, tim P3DN itu sesuai surat edaran Menteri nomor 4 2019, dibentuklah tim P3DN yang tugasnya melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri di instansi masing-masing. Jadi bisa dikatakan tim P3DN adalah kepanjangan tangan dari Timnas dan Pusat P3DN. Artinya tanpa tim P3DN tidak mudah kerja Timnas maupun Pusat P3DN ini. Karena yaitu tadi, Pusat P3DN hanyalah eselon 2, padahal dia harus lintas kementerian lembaga, bayangin. Dan tidak sedikit yang harus diawasi ya. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana sih cara agar bisa melakukan peningkatan? Itu kita berharap Bapak Ibu nanti di perencanaannya sudah mindsetnya adalah ada goodwill gitu. Jadi perencanaannya baik itu DIPA, KAK, RAB-nya itu harus sudah produk dalam negeri gitu. Kami malah ke depan sedang ingin bekerja sama dengan Bappenas. Kita sedang nanti kemudian Kementerian Keuangan agar kami bisa mengawal penggunaan produk dalam negeri itu dari perencanaan anggaran. Ya, kami saat ini masih bekerja sama dengan LKPP, tapi ke depan tidak menutup kemungkinan akan bertahap bisa lebih luas lagi agar perencanaan hingga nanti evaluasi itu bisa mengawasi dan mengendalikan apakah produk dalam negeri diterapkan dengan benar. Sertifikasi TKDN itu saat ini ada 2, Surveyor Indonesia atau SI dan Sukovindo yang diberi kewenangan. Nah, Bapak Ibu kalau nanti nanya
Apa sih perhitungan TKDN gitu kan, yang sering kali ditanyakan. Beda-beda Bapak Ibu, ada yang berbasis cost base, ada yang berbasis product base, ada yang proses dan cost base. Nah, macam-macam. Ada lagi yang saat ini yang baru ada inovasi gitu kan. Nanti kalau pengen detailnya silahkan, mungkin ada BIMTEK tersendiri Pak Muji, karena memang untuk hitung-hitungan itu nggak mudah, minimal sehari sendiri, dan itu pun setelah sehari masih harus dikawal lagi. Jadi memang paling gampang Bapak Ibu silakan lihat website kami, nilainya berapa, ya udah dari situ saja. Nah, Bapak Ibu kalau belum pernah lihat sertifikat istilahnya TKDN, Bapak Ibu bisa lihat ini. Ini adalah kami blur sengaja karena memang sebenarnya nggak boleh ya ditayangkan di sini. Lihat aja di website aja. Sertifikat ini rata-rata 3 tahunan masa berlakunya. Nih. Kemudian kalau BMP ada sendiri. Jadi bisa saja satu perusahaan tuh 2 sertifikat, BMP dan TKDN. Nah, kalau BMP itu mewakili perusahaan, kalau TKDN mewakili produk. Jadi satu perusahaan itu bisa banyak produknya, berarti ya sertifikatnya juga banyak gitu ya. BMP juga 3 tahun, nilai maksimal BMP adalah 15%. Kemudian kami sedang punya program pembiayaan, selain mandiri itu ada gratis dibiayai oleh negara. Nah, ini jumlahnya 9.000 produk ya. Saat ini anggaran yang diberikan kepada kami ada 112 miliar dan masih ada sekitar 50 miliar yang tersisa. Kalau Bapak Ibu punya istilahnya rekanan yang sering Bapak Ibu beli misalkan, kemudian coba tanyakan apakah sudah bersertifikat TKDN. Jika belum, dorong mereka untuk segera bersertifikat TKDN atau hubungi saja kami. Kami dengan senang hati akan membantu agar mereka mempunyai sertifikat TKDN. Namun syaratnya adalah dia punya izin usaha industri. Kalau dia pedagang kami tidak bisa. Syaratnya harus punya izin usaha industri. Nanti caranya bagaimana adalah bisa melewati kami, nanti akan kami bantu ke surveyor. Jadi nanti surveyor yang akan membantu Bapak Ibu melakukan penghitungan, dan bisa Bapak Ibu milih SI maupun Sukovindo gitu ya. Ini sama intinya seperti itu, atau bisa juga melalui SINAS. Nah, ini adalah program kami tahun ini 112 miliar. Satu perusahaan itu maksimal 8 produk yang boleh bersertifikat TKDN, sisanya bayar sendiri. Karena biar rata, nanti setiap kalau semua di sertifikat gratis, kasihan perusahaan yang lain nggak ada pemerataan. Yang kedua, nilainya harus 25% ke atas. Kalau di bawah 25, mohon maaf, harus bayar sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada loh sertifikat itu nilainya 0, sekian. Itu mereka bayar sendiri. Ada yang 10%, ada yang 20%, ya bayar sendiri. Nah, kami akan memberikan sertifikat gratis jika nilainya 25% ke atas. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan, nanti bisa diperjelas lagi. Baik, silakan Pak Christian. Terima kasih banyak Ibu Nila Kumalasari. Jadi ini menarik ya paparannya, tapi sebelum saya ke penanya pertama, mungkin bisa saya mencoba mewakili dari berbagai macam PA-KPA, PPK, dan PPTK di Pemda ya Bapak, Ibu ya. Tadi Ibu menyampaikan terkait mindset gitu ya Ibu. Jadi memang ketika di perubahan Perpres 12 2021 yang Ibu cetak kuning, di stabilo kuning dan di highlight kuning, itu kelihatannya sepele kan, dari hanya yang menawar diubah menjadi ketika tersedia gitu. Nah, tapi kan ini ada konsekuensi hukumnya Ibu. Nah, berkaitan dengan
keengganan gitu ya kira-kira. Karena apa? Mindsetnya gitu ya dari para pengguna pelaku pengadaan lah saya persingkat gitu, bahwa produk dalam negeri ini kan kualitasnya ini mindset ya Ibu ya, mungkin belum tentu benar juga. Produk dalam negeri ini kan kualitasnya masih di bawah dari produk impor. Nah, kira-kira nih angka TKDN gitu ya, angka TKDN dan plus BMP ini Bu, apakah cukup untuk meyakinkan para pengguna gitu, para pengguna barang jasa ini tadi ya dalam proses pengadaan ini untuk menggiring bahwa produk impor menuju ke produk lokal. Nah, mungkin itu bisa disampaikan Bu bahwa TKDN ini tadi mungkin bukan cuma sekedar angka saja tapi dari sisi kualitasnya bagaimana. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Christian. Teman-teman semua, jadi ada beda istilah ya. Ada SNI, Standar Nasional Indonesia, ada TKDN. Kalau TKDN memang hanya melihat berapa kandungan produk dalam negerinya. Baik itu tenaga kerjanya, prosesnya, kemudian komponennya gitu ya. Jadi beda. Namun kami sangat memahami bahwa ada keengganan menggunakan produk dalam negeri itu sekarang tidak hanya 3, tapi 4, Pak. Yang pertama kualitas, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Yang kedua adalah harga. Yang ketiga adalah pasokan. Dan yang terakhir, tidak cukup itu. Ternyata ada lagi, user friendly atau kenyamanan. Nah, contoh yang pertama, produknya mahal. Misalkan seperti itu. Ya nanti Bapak Ibu kalau mau bikin HPS, silakan dibandingkan antara impor dan lokal atau produk dalam negeri. Ngambil tengah-tengah. Nah nanti jika takut kualitasnya adalah tidak bagus, silakan hubungi kami. Kami akan menjembatani, melakukan business matching. Jadi saat ini kemarin contoh saja Kemendikbud ya. Kemendikbud awalnya memang ada kekhawatiran bahwa produk dalam negeri kualitasnya kurang bagus. Nah ya tidak bisa disalahkan karena memang ya wajar setiap orang mungkin namanya pembeli itu kan adalah raja. Jadi ya kita memaklumi sekali, namun kita ingatkan bahwa undang-undangnya sudah seperti itu. Nah sekarang kita jembatani dengan business matching. Kita temukan dengan produsennya. Nah produsennya yang kalau kualitas harus bisa menjanjikan ya hitam putih maupun waktu itu lewat Zoom ya, menjanjikan bahwa memang produknya tidak kalah dengan produk asing. Tuh, jika nanti di kemudian hari ada A, B, C, D gitu, silahkan. Jadi kami jembatani. Kemudian harga sempat harganya lebih mahal, sedikit lebih mahal. Akhirnya kami jembatani harganya sesuai dengan HPS di Kemendikbud. Nah, yang ketiga pasokan. Mereka juga sudah kita bareng-bareng apakah bisa memenuhi pasokan pada bulan-bulan yang mereka tentukan. Dan mereka alhamdulillah sudah apa istilahnya sudah ada kesepakatan tengah-tengah gitu ya, win-win solution. Jadi undang-undang dijalankan, mereka juga tidak berat gitu loh istilahnya. Jadi bareng-bareng nih. Yang terakhir masalah kenyamanan. Kalau ngomong kenyamanan itu sama dengan, mohon maaf ya, kalau kita pakai HP merek iOS ya, pakai iOS sama Android. Orang sudah pakai iOS disuruh pakai Android saya yakin nggak mau. Orang pakai Android gitu kan, pakai iOS juga males karena kok ribet ya iOS itu. Dia harus apa? Asli, semua serba asli. Kalau nggak asli nggak mau, bajakan nggak mau misalkan seperti itu. Nah artinya bahwa memang kenyamanan itu relatif. Namun kami juga sangat memahami contoh di Alkes. Alkes itu para nakes itu dari sekolah, zaman sekolah mereka sudah terbiasa dengan merek luar. Tiba-tiba saat mereka bekerja dipaksa menggunakan produk dalam negeri. Ya memang nggak gampang. Tapi ya kita minta pengertian gimana, ayo mana yang kurang, bagaimana. Jadi ada business matching. Pentingnya business matching itu adalah apa ya? Ada win-win solution, ada apa jembatan antara user dengan produsen.
Begitu Pak Christian Gamas. Cuman ke depan memang kami berharap nanti TKDN dan SNI itu saling istilahnya saling membantu. Jadi yang ber-TKDN kita kasih karpet merah untuk bisa segera ber-SNI. Yang SNI kami terima agar istilahnya prosesnya lebih mudah untuk ber-TKDN. Begitu Pak Christian. Siap. Baik, jadi semoga tadi penyampaian dari Bu Nila bisa meyakinkan ya saya untuk ya kita ikuti sajalah regulasinya. Saya pribadi juga pengalaman begitu ya untuk proses pengadaan berusaha meyakinkan nih bahwa ya ini jangan pakai produk yang TKDN plus BMP-nya kurang dari 40% gitu ya. Selain karena aturan juga memang kita harus beri kesempatan nih gitu ya kepada industri dalam negeri. Baik, saya akan lanjut ke penanya pertama. Mohon di state terlebih dahulu dari mana, perkenalkan diri, karena saya juga belum kenal gitu ya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya beri kesempatan untuk penanya pertama ini, Cak Mustafa, silahkan. Siap. Terima kasih Cak Gamas. Mohon izin, Bu Nila. Ya, Perkenalkan. Pak Mustafa. Oke. Perkenalkan saya Mustafa. Alhamdulillah sehat, selalu sehat. Mudah-mudahan jenengan juga. Dari ini sebagai Pokja pemilihan di Biro PBJ Provinsi Jawa Timur. Sejak yang saya rasakan sejak Perpres 16 sampai adanya Undang-Undang Cipta Kerja, sampai sudah Perpres juga berganti menjadi Perpres 12, sudah diubah menjadi Perpres 12. Sampai dengan detik ini PPK belum pernah ada PPK yang menetapkan syarat TKDN di spesifikasi teknis yang diajukan ke UKPBJ. Itu yang pertama. Terus bagaimana cara mendorongnya? Terus bagaimana sih Kementerian Perindustrian mengawasi hal ini? Kok sampai detik ini belum pernah ada PPK? Sudah berapa puluh tahun ini? Sudah berapa tahun Perpres 16 berlaku? Sudah berapa lama Perpres 12 berlaku? Belum pernah ada satupun PPK yang menetapkan hal itu, syarat TKDN. Nah, apabila PPK tidak menetapkan syarat TKDN di dalam dokumen persiapan pengadaannya, di speknya, apakah boleh Pokja serta-merta menetapkan syarat tersebut? Karena di dokumen pemilihan itu wajib, Bu. Wajib kan, merupakan hal wajib. Terus yang kedua, apakah para PPK di lingkungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dalam proses PBJ-nya apakah juga sudah menetapkan syarat TKDN? Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, Bu, saya masih bingung ini membedakan mana yang produk dalam negeri, mana yang produk dibuat di dalam negeri. Nah, misalkan ini pengadaan kendaraan, kan yang saya tahu, saya plesetan aja mereknya ada Mbak Nopa kan gitu ya. Terus itu juga dibuat di dalam negeri. Terus ada ini ular weling mas kan gitu ya, yang menurut kita bentuknya bagus, aerodinamis, juga speknya sangat bagus. Nah, apakah itu secara kualitas melebihi Mbak Nopa yang sudah familiar? Karena kita tahu bersama, Bu, di Indonesia kalau tidak dibuat oleh negara A, itu rasanya tidak mau. Karena mungkin kualitas, mungkin juga berpendapat, nanti jualnya susah, drop kalau tidak beri merek dari negara A. Nah, apakah merek yang dibuat di Indonesia yang kita tahu bersama sungai ular weling mas ya Bu ya, yang bentuknya bagus, itu apakah kualitasnya sebetulnya melebihi dari Mbak Nopa tersebut? Mungkin itu Bu, 3 aja, nanti biar yang lain juga nyambung. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Mustafa dari Jawa Timur. Saya juga dari Jawa Timur, dari Malang saya. Nanti mungkin kita harus belajar dari BUMN, terutama Pertamina dan PLN. Nanti mungkin Pak Arnes bisa bantu saya, bagaimana di BUMN itu selalu sudah disyaratkan TKDN dalam pengumumannya. Memang KL ini mungkin dia bisa jadi sedikit terlambat lah istilahnya begitu. BUMN malah lebih taat gitu, lebih taat daripada KL. Oleh karena ini memang kami harus istilahnya bekerja ekstra. Memang dulu-dulu kami lebih banyak ke BUMN, mengawal BUMN karena memang anggarannya lebih gede ya dari KL ya.
Nah, sekarang mungkin mulai tahun ini kita sudah mulai mengawal KL. Karena BUMN sudah mulai taat, kemudian KL yang belum, istilahnya mungkin ada yang belum taat, ada yang belum tahu, seperti itulah. Sehingga ke depan bisa bisa taat seperti di BUMN kita. Kemudian yang nanti dijawab Pak Arnes ya. Yang ketiga tadi apa Pak? Terkait Ibu, perbedaan kategori produk dalam negeri yang dibuat dalam negeri. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi, tidak semua perusahaan dalam negeri atau merek dalam negeri itu bikin produk dalam negeri. Bisa saja dia mikirnya itu istilahnya apa ya, skala ekonomi. Nah, jadi daripada saya ribut susah-susah beli komponen-komponen biayanya nggak cocok, ibaratnya begitu. Jadi dia lebih suka menggunakan produk luar. Nah, tapi ada juga perusahaan besar atau perusahaan asing, dia malah sudah pro dalam negeri. Dia merangkul, ngesup istilahnya, perusahaan-perusahaan yang bisa menggunakan komponen dalam negeri, sehingga bisa jadi perusahaan asing itu TKDN-nya lebih tinggi daripada perusahaan dalam negeri sendiri gitu ya. Jadi istilahnya produk dalam negeri itu bisa dibuat oleh perusahaan dalam negeri, bisa perusahaan asing. Apakah nilai TKDN perusahaan atau industri dalam negeri itu pasti lebih tinggi? Belum tentu. Tergantung komponennya, prosesnya, dan lain sebagainya. Nanti Pak Arnes mungkin bisa lebih melengkapi ya. Silakan Pak Arnes. Terima kasih Bu Segen. Terima kasih Bu Kapus dan Bapak Ibu semuanya. Izin menambahkan yang terkait pertama tadi, benar kalau di BUMN dan di badan usaha milik negara kecenderungan untuk menggunakan produk dalam negeri itu udah lebih bagus dibanding kita ini. Jadi kita sadari, kita akui bersama, tidak hanya di tempat Pak Cak Mustafa di Jawa Timur, kami pun di Kementerian Perindustrian relatif tidak terlalu full gitu, tapi sudah mulai mengarah ke sana. Terakhir kita ini sudah beli laptop gitu, seperti disampaikan Bu Kapus tadi, sudah membeli laptop produk dalam negeri. Terkait dengan produk dalam negeri, seperti pengertian yang ada disampaikan Bu Kapus tadi, produk dalam negeri itu adalah sebagian atau seluruhnya dibuat di dalam negeri. Baik itu menggunakan sebagian atau seluruhnya bahan baku yang berasal dari Indonesia juga. Kalau tadi mengacu mereknya, tadi Pak Cak Mustafa nggak terlalu vulgar menyebutkan merek Toyota dan Wuling. Kira-kira seperti itu ya, itu inisialnya gitu ya. Itu yang sebenarnya. Pada prinsipnya memang kendaraan bermotor itu walaupun diproduksi di dalam negeri, tapi mereka kecenderungannya tidak mau mensertifikat produknya. Jadi yang kondisi yang kemarin, yang terakhir program pemerintah terkait dengan pembebasan PPNBM untuk kendaraan-kendaraan itu, pendekatannya bukan TKDN, tapi local purchase. Artinya komponen-komponen yang dibeli untuk menggunakan atau memproduksi produk-produk kendaraan bermotor itu berasal dari komponen yang dibeli di dalam negeri walaupun tidak memiliki sertifikat TKDN. Terkait mutu, memang kecenderungan kita sama kayak laptop juga Pak Cak Mustafa, kecenderungan kita itu lebih orientasinya prefer ke negara-negara tertentu. Tapi bagaimanapun juga, makanya ada program ini, program wajib menggunakan produk dalam negeri, karena tanda kutip terkait mutu tadi disampaikan oleh Pak Gamas juga, mutu, cost, delivery, tambah lagi nanti terkait safety, moral dan environment, itu memang cenderung sekali kita itu kualitinya tidak sebagus negara-negara tertentu. Itu tambahnya, izin Bu Kapus. Satu yang belum terjawab Pak. Apakah boleh Pokja serta-merta menetapkan TKDN, karena kan di dokumen pemilihan itu wajib tanpa PPK menetapkan. Jadi karena PPK tidak menetapkan, kita tetapkan setelah browsing di katakanlah di Kementerian Perindustrian ya, di websitenya,
kita tetapkan 25% misalnya atau 40%. Apakah boleh tanpa PPK yang menetapkan syarat TKDN? Siap. Terima kasih. Izin Bu Kapus ya, saya merespon. Silakan. Jadi sebenarnya kewajiban itu di PPK Pak Mustafa, karena secara aturan nanti yang dia berkonsekuensi dapat sanksi itu adalah pejabat pengadaan yang menurut definisi adalah pejabat yang bertanggung jawab menetapkan spesifikasi teknis pekerjaan. Kalau di kita namanya kan PPK. Jadi tapi secara moral untuk Pak Mustafa di PBJ, KPBJ atau Biro Pengadaan tentu punya tanggung jawab moral mengingatkan PPK-nya, karena kan satu kantor. Ingatkan PPK-nya, Pak PPK secara aturan, Bapak diberikan kewajiban untuk membeli produk dalam negeri, karena menurut kami, setelah kami lihat juga, bantu lihat untuk produk yang, misalnya kan kursi, Bapak mau beli kursi, kami lihat di website Kemenperin, yang website tkdn.kemenperin.go.id tadi, sudah ada kursi bersertifikat TKDN plus BMP-nya minimum 4%. Tapi Pak PPK-nya tetap minta beli kursi impor, kira-kira begitu. Menurut hemat kami dan sesuai dengan pemahaman kami, kursi yang harus Bapak beli seharusnya adalah produk dalam negeri saja. Tapi kalau PPK tetap kontrol, saya nggak mau pakai kursi lokal karena kurang bagus gitu, yaitu resikonya beliau. Begitu kira-kira Pak Mustafa. Jadi kewajibannya tetap di PPK-nya. Tapi tolong disampaikan, kan ada forumnya, namanya forum rapat koordinasi kan, sebelum nanti ditayangkan dalam bentuk dokumen biddingnya, menetapkan dokumen biddingnya nanti kan Bapak berkoordinasi dengan PPK. Tolong diingatkan itu, tapi kalau dia tetap ngotot ya tentu risiko ditanggung beliau. Terima kasih Pak. Baik, jadi yang pertanyaan terakhir tadi, Pokmil ya sesuai dengan kapasitasnya ketika mereview, yaitu bisa menyampaikan hal tersebut kepada KPA, PPK maupun PPTK. Mohon izin kepada Ibu Nila dan Pak Arnes, saya lanjut ke penanya berikutnya. Silakan kepada Ibu Kris dari Klaten. Ya, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Lanjut ke Bu Nila. Bu Nila, terima kasih luar biasa siang hari ini gitu ya. Saya selaku PPK terbantu sekali gitu. Jadi saya kebetulan dari Rumah Sakit Umum Pusat Suraji di Klaten. Dan ini memang kami sudah berusaha sejak tahun kemarin untuk produk dalam negeri ini, dan kebetulan Kementerian Kesehatan sudah didengung-dengungkan untuk memakai produk dalam negeri. Dan saat ini kami dapat dari rupiah murni, APBN ya, APBN beberapa alat kesehatan. Beberapa alat kesehatan, dan ini kami juga sudah melakukan dengan para user, dalam hal ini para dokter, untuk tetap memakai produk dalam negeri. Cuman ada beberapa kendala, misalnya lampu operasi, meskipun di Kementerian Kesehatan sudah ada 79 item wajib beli produk dalam negeri, termasuk bedside monitor yang untuk memonitor pasien itu, dan juga lampu operasi itu. Kemudian yang meja operasi pun juga memakai produk dalam negeri. Cuman yang menjadi pertanyaan kami gitu ya, kemarin kami sempat bersurat ke Kementerian dan LKPP juga, dan kami sudah dapat jawaban gitu ya. Ini mumpung ada teman-teman juga yang lain dari, mungkin ada ini Mbak Nursiah juga saya lihat tadi sempat ada, itu di rapat kemarin kami seluruh jajaran vertikal Rumah Sakit Umum Pusat vertikal milik kementerian, kalau seandainya karena tidak semua bedside monitor itu yang produk dalam negeri, sebagian sudah kami beli. Tahun ini pun kami beli, kami butuh 38, kami udah yang 14 itu kami produk dalam negeri, karena yang lain ini standarnya harus ada 2, ETCODA dan NBP gitu ya, ini lebih teknis. Tapi di produk dalam negeri itu enggak ada. Lah ini yang 18 mau tidak mau kan kami harus beli produk luar negeri untuk ruang kamar operasi. Begitu juga lampu operasi yang ada di produk dalam negeri itu pun, dan juga meja operasi itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Lah ini yang kemarin saya selaku PPK
membuat surat klarifikasi kepada user dengan spek yang ada di produk dalam negeri, akhirnya nanti user akan menjawab bahwa memang kebutuhannya tidak sesuai dengan yang ada di dalam produk dalam negeri. Apakah ini yang kami masih menunggu jawaban dari Bapak Ibu para user, para dokter ini, untuk sebetulnya kami sudah speknya apa saja sih yang kekurangannya, karena kami sudah meminta presentasi baik produk dalam negeri maupun produk luar negeri. Dia sudah membuat standar kebutuhan spesifikasi dulu. Nah, itu berarti kan nanti yang sudah nggak ada di e-katalog, di freeze, maka nanti itu kami akan berarti mau tidak mau kami akan melakukan proses tender gitu ya. Kemudian yang kedua, memang masih ada produk misalnya meja operasi saya sebut nama X gitu. Memang dia sudah punya pabrik di sini sehingga di e-katalog itu masih muncul sehingga nanti itu kita bisa beli meskipun itu mereknya merek luar negeri, cuman perusahaannya ada di sini gitu. Hanya satu-satunya meja operasi yang masih kita bisa beli lewat e-katalog, itu milik luar negeri. Tetapi memang dia punya perusahaannya di dalam negeri. Nah, ini yang saat ini kami selaku PPK itu juga rasanya dengan ini sih kami mendukung gitu ya. Tetapi kami susahnya dari kemarin Mbak Nursiah dan kami semua itu sudah merapatkan diri bagaimana kalau memang kebutuhan kami tidak ada di produk dalam negeri, sehingga kami berani untuk membuat justifikasi untuk memilih produk luar negeri ini. Seperti yang saya aturkan tadi, meja operasi, lampu operasi, bedside monitor, yang masih memang kita butuhkan, ada dua standar yang tidak ada di produk dalam negeri. Begitu Bu Nila, matur nuwun. Pak Kemas, terima kasih. Oke, Ya, terima silakan, kasih. Silakan Ibu Nila. Bu Kris, nanti diteruskan oleh Pak Arnes ya. Jadi memang kalau yang pertama saya ingin menyampaikan gini, harus ada goodwill dulu. Goodwill tuh maksudnya ya itikat baik kita terhadap pro produk dalam negeri kita kedepankan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya, kalau misalkan belum ada yang spek yang memenuhi, monggo saja, wong belum ada. Nah, namun pertanyaan berikutnya, apakah benar tidak bisa dipenuhi oleh spek yang di bawahnya? Ini pernah terjadi, nanti Pak Arnes bisa melengkapi ya, di sebuah BUMN, kemudian setelah diaudit oleh BPPT, jadi BUMN tersebut memutuskan pakai produk impor, karena dianggap speknya tidak ada yang produk dalam negeri. Kemudian akhirnya kita dibantu oleh BPT, diaudit, ternyata audit teknologi, ternyata bisa dipenuhi sebagian oleh spek dalam negeri. Sehingga akhirnya speknya berubah. Jadi yang memang, saya lupa nanti Pak Arnes yang lebih detail, karena yang mengikuti Pak Arnes itu kalau nggak salah kabel bawah laut sama tidak bawah laut. Yang bawah laut memang karena produk dalam negeri tidak memenuhi, karena itu bahaya, maka harus impor. Namun yang tidak, itu bisa diganti dengan produk dalam negeri. Jadi intinya bahwa ada goodwill dulu gitu loh. Kalau ada itikat baik, maka walaupun tidak ada, kita akan cek bersama. Apakah memang sudah tidak bisa dipenuhi. Kalau masih bisa dipenuhi, speknya turun misalkan, tanpa mengganggu keamanan. Yang penting itu keamanan ya. Kalau alkes, kayak tadi kabel bawah laut itu kan keamanan. Silahkan. Jadi bisa ngikuti produk dalam negeri. Tapi kalau ini nggak aman, bahaya, seperti kayak kabel tadi, ya monggo impor. Karena memang berhubungan dengan nyawa, gitu ya. Terus tadi yang berikutnya apa ya, saya kok lupa. Jadi intinya pokoknya itu ya. Kemudian kalau misalkan yang dia produk luar negeri gitu, AKL gitu ya, tapi kok ternyata punya TKDN gitu nggak Bu? Masih di mute Bu Kris. Unmute dulu, silakan Ibu. Ya, kebetulan itu saya sebut aja, misalnya milik Paramount gitu ya. Jelas itu kan produk dari Jepang gitu. Tetapi dia punya
punya perusahaan di sini, sehingga oleh LKPP ini masih muncul, sementara yang lain tidak bisa, tidak muncul di situ gitu, untuk meja operasinya gitu. Sehingga apakah ini yang dikatakan Bu Nila tadi, kebetulan perusahaan itu investasi di Indonesia gitu ya, sehingga di e-katalog itu masih ada, bisa kami ngeklik gitu, tidak di freeze lagi gitu. Oke, Ya. memang kalau dia produk luar negeri, tapi dia punya investasi di sini dan ada IUI-nya, itu bisa. Yang nggak boleh itu kemarin kalau nggak salah ada LKPP menyampaikan dalam paparannya, kalau nggak salah itu Pak Roni ya, menyampaikan ada 2 AKL tapi ber-TKDN. Kemudian kami minta cek Pak Yuli untuk ngecek apakah itu benar. Kalau memang itu benar, kami akan beri sanksi gitu loh. Ternyata memang mereka salah. Mereka ini AKL bukan ber-TKDN karena dia pakai TKDN orang lain, perusahaan lain. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Pak Arnes ya, karena beliau bagian sertifikasi. Silakan Pak Arnes. Ya, terima kasih Bu Kapus, Bu Kris yang saya hormati. Jadi benar yang disampaikan Bu Kapus tadi, ada tadi juga di-share oleh Pak Rangga, ada 79 item produk Alkes yang di-freeze. Artinya kalau Ibu mau beli tetap di e-katalog, maka untuk 79 item itu tidak dimungkinkan untuk beli produk yang masih di-freeze. Jadi hanya boleh membeli produk yang tidak di-freeze saja. Tapi seperti yang Bu Kris sampaikan tadi, sebenarnya e-katalog itu juga tidak ada kewajiban. Jadi sejak Perpres 16/2018, pembelian produk di e-katalog hanya untuk satu produk saja, yaitu produk farmasi. Lainnya itu tidak wajib, artinya sunnah gitu ya. Cuma kita ini, saya juga PPK. Cuma kita ini lebih nyaman beli produk di e-katalog, ya, karena resikonya hampir tidak ada, mungkin mendekati nol, ya begitu kan. Tapi karena tidak wajib, Ibu dimungkinkan untuk melakukan proses pengadaan itu tidak melalui e-purchasing. Selain e-purchasing, gitu, tender, pengadaan langsung, pengadaan segala macam yang Ibu lebih familiar gitu, dimungkinkan untuk itu. Tapi sekali lagi kewajiban menggunakan produk dalam negeri itu mekanismenya bisa pengadaan langsung, bisa tender atau e-katalog. Sekali lagi, wajib beli produk dalam negeri itu silakan terserah mau lewat e-katalog, e-purchasing pun boleh, pembelian secara elektronik atau tender. Artinya ketika sudah ada suatu produk saja yang memenuhi syarat wajib, maka Ibu tidak dimungkinkan, tidak boleh lagi membeli produk impor, termasuk produk dalam negeri yang tidak memiliki nilai sertifikat TKDN-nya minimum 25%. Ya. Artinya barang impor dan barang dalam negeri juga ada sebagian yang tidak boleh dibeli juga. Jadi produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN di bawah 25%. Mudah-mudahan bisa menjawab seperti itu, Bu. Gini Pak Anes, kalau seandainya kami itu harus pengen tahu nih, misalnya meja operasi, lampu operasi kami, karena kami sudah beberapa yang produk dalam negeri itu ternyata kami datangkan dengan presentasi itu belum sesuai dengan apa yang menjadi standar kebutuhan kami gitu, kami harus meminta ke siapa ya? Meminta ke lembaga apa gitu? Iya Bu Kris, Bu Kapus juga menyinggung tadi. Kalau benar-benar spesifikasi yang Ibu butuhkan, user ya, Ibu kan PPK, mungkin yang lebih ngerti usernya. Sama kayak jarum suntik Bu, user itu hampir tidak hanya user ya, kalau usernya kan kita ini sebagai konsumen. Tapi dokter-dokter itu banyak keluhan daripada orang yang menerima suntikan, kalau pakai suntikan jarum dari dalam negeri itu lebih sakit dibanding jarum dari impor gitu. Kalau jarum impor itu katanya nggak sakit gitu ya. Sebenarnya prinsipnya kalau secara regulasi ketika spesifikasinya tidak terpenuhi oleh produk dalam negeri, kewajiban itu gugur. Tapi kembali lagi, jangan sampai spesifikasi yang dibutuhkan itu adalah disengaja-sengajakan agar kewajibannya gugur. Mudah-mudahan Ibu Kris bisa memahami itu. Paham. Kalau memang bisa pakai produk tanda kutip jelek, produk dalam negeri, kenapa harus pakai produk yang belum tentu juga bagus produk luar negeri? Manfaatnya kan untuk saudara-saudara kita juga, Bu Kris. Ya nggak apa-apalah disuntik agak sakit-sakit sendiri, terus suntik pakai jarum produk dalam negeri, begitulah kira-kira. Gitu Bu Kris. Terima kasih Pak Anes.
Makasih Emang Bu Mas Kris, Bunila. Ya. Pak Christian, Peacepot aja impor, Pak. Bayangkan, kalau dituruti loh, Peacepot masa nggak bisa? Padahal produk dalam negeri yang ber-TKDN itu ada. Tapi ya itu tadi, impor. Saya juga bingung, itu apakah ada hubungan kenyamanan ya? Seperti Ya. itu. Kalau Jadi sekarang makanya sih kita sudah, dorong bareng-bareng lah ya. Ye, Yang Bu. penting goodwill dulu. Nanti kita bareng-bareng, Bu. Nanti kalau misalkan Ye. Ibu ada pertanyaan, keraguan, silakan hubungi helpdesk kami. Nanti akan kami share ke Pak Muji dan Pak Christian ya, biar bisa ke teman-teman. Kalau mau nanya-nanya, monggo saja. Kapan aja hubungi helpdesk kami, insya Allah kami akan bantu ya. Ye, Itu Pak matur Christian. nuwun Bu Nila. Ye. Selamat sore, makasih Pak Christian. Ye. Ya. Baik, setelah dari Bu Kristina Sri Andayani dari RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten, saya ke penanya berikutnya kepada Ibu Fri Sumiati dari Pemprov Gorontalo, kalau saya tidak salah. Silakan Ibu Fri. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Apa kabar Bu Nila? Oh, baik, alhamdulillah. Akhirnya ketemu ya, udah bertahun-tahun nggak ketemu. Bertahun-tahun kita baru ini ketemu. Lewat Zoom meeting lagi. Iya, moga-moga lah nanti bisa ketemu fisik ya. Ini teman saya Pak Kris, satu angkatan. Iya. Ya, ini ada pertanyaan yang dari saya terkait saya menyambung pertanyaan dari Pak Mustafa tadi. Apa ada konsekuensi apabila PPK itu tidak menerapkan TKDN? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua nih terkait tim P3DN yang ada di untuk PD pemerintah daerah. Itu dari unsur apa saja? Dua pertanyaan itu saja, Mbak Nila, dari saya. Terima kasih. Oke, silakan Ibu Nila. Saya share lagi ya. Saya tadi udah jelasin Bu Fri, kayaknya Bu Fri tadi terlambat join. Jadi sekali lagi bahwa kami mengingatkan, sudah kelihatan ya, bahwa dua hal ini yang akan kami terapkan. Mungkin selama ini tampaknya belum ketat kami menerapkannya, tapi insya Allah per tahun ini dan ke depan kami akan lebih memperketat hal ini. Memang untuk tahun ini kami berusaha pengawasan yang diutamakan, tapi tidak menutup kemungkinan sanksi juga akan kami terapkan karena kami sudah mengawal Kementerian Kesehatan ya, yang Alkes tadi yang disampaikan Bu Kris tadi, juga di Kemendikbud. Kasihan kalau ibaratnya Kemenkes, Kemendikbud sudah dalam tanda petik kita paksa, kita minta, ayo gunakan produk dalam negeri. Harusnya sih tidak kita minta ya, kita cuma mengingatkan aja bahwa ada undang-undang gitu loh. Undang-undang kalau Anda tidak mentaati, ya Anda akan kena sanksi. Tidak ada alasan bagi kita belum disosialisasi karena undang-undang itu begitu diterbitkan itu pasti sudah dianggap disosialisasikan. Jadi ya kita sendiri yang harus mencari gitu loh. Ya seperti kayak kalau naik motor harus pakai helm. Itu kan nggak perlu pakai sosialisasi harusnya. Jadi cukup melihat aturannya bahwa memang wajib menggunakan helm ya kita taati. Nah ini seperti ini, tapi kita tetap membantu teman-teman semua di KL, PD, BUMN, BUMD agar tetap mengingatkan, mensosialisasikan bahwa memang ada undang-undang yang penggunaan produk dalam negeri itu ya. Kemudian jadi kalau tim P3DN itu kan kepanjangan tangan dari Timnas. Di tim P3DN nanti silahkan saja kita serahkan kepada pemerintah daerah siapa-siapa yang berwenang duduk di dalamnya. Namun kami ingin mengingatkan kalau berdasarkan di peraturan
sebentar, ini di sini itu ada tiga tim. Tim yang pertama adalah tim pengarah. Kalau di tempat kami tim pengarah itu para eselon 1. Para eselon 1 ya. Kemarin kami malah ditawari oleh LKPP. LKPP sedang menyusun memperbaiki tim P3DN-nya dan menawarkan kepada kami untuk menjadi tim pengarah. Ya sebenarnya tidak wajib karena aturannya di situ sebaiknya tim P3DN itu dari internal. Namun karena LKPP meminta dan hanya di tim pengarah, ya saya sih nggak ada masalah ya sebenarnya, karena memang secara hukum juga tidak menyalahi aturan. Mungkin LKPP ingin maksudnya baik agar istilahnya benar-benar gitu loh. LKPP ingin terdepan gitu menggunakan produk dalam negeri sehingga merasa perlu melibatkan pusat P3DN sebagai tim pengarah. Itu yang pertama ya, tim pengarah kalau di tempat kami para eselon 1, di LKPP juga eselon 1. Kemudian ada lagi tim MONEF, monitoring dan evaluasi. Beliau tim ini adalah yang bertanggung jawab untuk pelaporan atau memonitor, mengawasi, mengendalikan penggunaan produk dalam negeri. Kalau di tempat kami ini adalah para ses, eselon 2 tapi sesnya gitu, karena yang berhubungan dengan administrasi, berhubungan dengan pengadaan seperti itu. Jadi para ses. Kemudian yang ketiga adalah tim fasilitasi penafsiran TKDN, di mana beliau yang di tim ini adalah biro hukum gitu. Jadi kalau kemudian ada lagi seperti Pusdatin kalau di tempat kami ada, nanti silakan bisa minta tentang formatnya dari kami ada formatnya, silakan dicontoh saja. Kalau nanti dalam pelaksanaan bingung, silakan hubungi helpdesk kami akan bantu, kami akan memberikan bimbingan. Nah, intinya bahwa tiga tim ini berbeda. Tim yang pengarah ini akan memberikan arahan kepada yang di bawahnya dan mendapatkan laporan dari tim MONEF dan tim fasilitasi TKDN. Tim MONEF tugasnya intinya adalah pemantauan, monitoring, pengendalian, pengawasan. Kemudian kalau fasilitasi jika di lapangan ada beda penafsiran. Misalkan nanti kalau ada proyek-proyek konstruksi seperti itu, nanti ternyata ada perbedaan penafsiran gitu, bisa dibantu oleh tim fasilitasi TKDN. Nah itu kalau di tempat kami biasanya itu adalah ada biro hukumnya, seperti itu. Nanti mungkin Pak Arne bisa nambahin untuk yang fasilitasi TKDN, silakan. Ya, terima kasih Bu Kapus. Terkait tadi format dipertanyakan oleh Bu Fri Sumiati tadi, kami share di chat ada format kami, itu bisa diacu, dicontek itu, dan dimungkinkan atau dapat melibatkan dunia usaha. Tapi kalau tidak ya cukup internal saja, libatkan APIP atau Inspektorat Daerah kalau di daerah ya, yang mengawasi pengadaan di lingkup Pemda, provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian juga kalau konsekuensi tadi sudah disampaikan Bu Kapus, konsekuensinya ada kalau di PP-nya namanya pejabat pengadaan, tapi definisinya bukan Pokja pemilihan ya Bu ya. Pokja pejabat pengadaan menurut PP itu adalah PPK kalau di kita. Jadi yang bertanggung jawab menetapkan spesifikasi teknis pekerjaan. Beliaulah yang konsekuensinya akan menerima sanksi ketika melanggar ketentuan yang berlaku. Itu ada di PP-nya pasal 106. Dan sanksinya peringatan tertulis, denda administratif, dan pemberhentian dari pejabat pengadaannya atau dari PPK-nya. Jadi bukan pemberhentian dari PNS ya, tapi pemberhentian kalau dia sebagai PPK diberhentikan sebagai PPK. Kemudian kalau peringatan tertulis juga sampai 3 kali Bu. Jadi dimungkinkan untuk melakukan kesalahan 3 kali. Baru kesalahan keempat denda administratifnya. Jadi denda administratifnya juga nggak banyak-banyak juga. Boleh dicoba Bu, cuma 1% atau 500 juta paling tinggi ya. Jadi dicoba saja. Nanti uangnya masuk ke kas Ibu, ke kas daerah kalau di daerah, kalau di pusat masuknya ke PNBP. Ya, gunanya buat kita juga, buat bayar gaji kita juga. Gitu. Itu tim P3DN tadi sudah. Kemudian ada pertanyaan di chat ya, izin Pak Moderator terkait dengan apakah nanti ya moderator aja lagi. Silakan Pak, kalau memang mau ada yang ditanggapi dari chat. Karena tadi ada pertanyaan terkait dengan UMKM. UMKM itu sesuai dengan pasal 65 Perpres
sekarang kan dialokasikan 40% untuk UMK ya. UMK bukan UMKM tapi UMK dan koperasi. M-nya kalau menengahnya nggak dipakai. Jadi UMK itu usaha mikro kecil termasuk koperasi. Alokasi anggaran-anggaran kita ini 40% untuk mereka dan harus produksi dalam negeri. Jadi program Bukapus ini untuk fasilitasi gratis sebenarnya juga masuk ke mereka selagi mereka punya izin usaha industri. Jadi gratis, Pak. Kemudian apakah kalau sudah ada ber-TKDN 40% misalkan, kemudian ada UMK tertentu yang tidak memiliki TKDN, sertifikat TKDN, ya konsekuensi tentu mereka tidak terpilih. Mumpung sekarang ada fasilitasi gratis, silakan diajukan ke kami. Demikian Pak Kris. Baik, tadi sudah ada 3 penanya, dari Cak Mustafa, kemudian Bu Kristina Sriandayani, lalu Ibu Fri Sumiati. Mungkin Pak Muji Santosa selaku tuan rumah, mungkin ada hal-hal yang mau ditambahkan terkait aspek pengadaan. Saya persilahkan, Pak. Ya, terima kasih Pak Kemas. Ya, saya memberi apresiasi salut lah kepada Bu Nila, Pak Ernest yang berkenan hadir dalam forum kita hari ini ya, menjelaskan mengenai TKDN produksi dalam negeri. Ya. Ini perlu kita lakukan dengan keras nih. Ya, tadi saya mendata beberapa orang, apakah Anda pernah mendapat sosialisasi TKDN? Jawabannya Pak, belum semua Pak, belum semua. Ya, jadi saya mengusulkan Pak, nggak tahu ini apakah sudah ada atau belum. Mungkin dari Kemenperin bisa membuatkan animasi bagi Pokja ketika untuk melakukan pengadaan itu, berarti kan harus melihat TKDN-nya barangnya ada atau tidak, 25%, 40% dan sebagainya. Ya, itu nanti animasi nanti akan sangat berguna bagi semua Pokja. Jadi kalau kita sosialisasi terus mungkin capek lah. Mungkin kita bikin animasi atau YouTube dan sebagainya bagi Pokja maupun bagi para inspektorat yang sederhana-sederhana seperti itu. Itu ataukah itu sudah ada? Itu harapan saya atau mungkin juga harapan bagi para peserta sini yang sebagian besar adalah inspektorat dan para Pokja. Saya ucapkan terima kasih pada Bu Nila sama Pak Ernest yang berkenan hadir dalam forum ini. Mudah-mudahan bermanfaat, pasti bermanfaat lah. Dan kelihatannya masih perlu lah dilakukan kegiatan ini lebih dalam lagi ya. Nanti kita membuat simulasi lah, mensimulasikan bagi Pokja begini, nah itu mungkin bisa juga jadi yang lebih aplikatif ya. Simulasi lah, simulasi bagi Pokja, simulasi bagi inspektorat. Ya. Demikian Bu Nila, ya mohon maaf ya. Terima kasih bagi Bapak Ibu. Terima kasih juga dalam acara yang hari libur ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Wassalam. Silakan Pak Kemas. Baik, sebelum ditutup, mungkin Pak Ernest atau Bu Nila ada closing statement-nya, saya persilahkan. Terima kasih Pak Christian. Singkat saja, Bapak Ibu, kami ingin mengajak Bapak Ibu, mari kita berkolaborasi. Silahkan Bapak Ibu memberikan kami masukan sebanyak-banyaknya, baik itu masukan saran, juga misalkan Bapak Ibu punya rekanan binaan yang bisa mendapatkan sertifikat TKDN, sampaikan kepada kami. Kami akan bantu untuk mendapatkan sertifikasi TKDN sehingga bisa dibeli dalam belanja Bapak Ibu semuanya. Kemudian marilah kita bersama-sama berkolaborasi menjadikan produk dalam negeri menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, tanpa bantuan Bapak Ibu semua ini mustahil dilaksanakan. Jadi kami berharap yuk kita bersama-sama menjadikan produk dalam negeri menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Begitu Pak Christian dan Pak Muji, terima kasih. Mungkin kalau dari Pak Ernest, closing statement silakan. Ya Pak Gamas, Pak Christian atau Pak Gamas. Jadi memang tidak mudah dalam menerapkan aturan-aturan kewajiban menggunakan produk dalam negeri ini. Tapi kalau nggak dimulai ya kapan lagi? Karena secara aturan nih PP-nya udah 2018. Dulu memang di Pepres-nya kita masih ya filosofi kita mazhab kita kalau di PBJ ini kan selalu nggak baca-baca PP karena PP dianggap milik perindustrian, yang dibaca adalah Pepres 16 2018 itu pasal 66-nya kan selalu
menjadi tanda kutip bahan bagi kita untuk tidak wajib menggunakan produk dalam negeri karena tidak ada yang menawarkan produknya. Kemudian kami sudah berkoordinasi dengan LKPP dan pasal 66 kan sudah diubah. Sekarang sudah inline dan sama persis dengan isi dengan PP 29 pasal 61-nya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal bagi kita semua untuk memasifkan penggunaan produk dalam negeri yang manfaatnya sudah disampaikan oleh Bu Kapus tadi. Demikian, terima kasih Pak Gamas. Baik, kepada teman-teman, terima kasih juga sudah hadir dalam acara Zoom meeting ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila selama saya memandu acara, khususnya kepada Ibu Nila dan Pak Arnes, mungkin ada kekurangan. Dan terlebih-lebih saya mohon maaf kepada teman-teman yang sudah raise hand, cuman tidak sempat ya, karena memang kita dibatasi waktu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ya saya mohon maaf terlebih dahulu. Ya, singkat kata pada saat untuk kita sudah tiba di akhir acara, telah disampaikan bagaimana penerapan TKDN ini tadi dan juga kewajiban penggunaannya di dalam Perpres pengadaan. Sempat disampaikan oleh Pak Arnes juga bahwa aturannya sudah lama ya. Cuman memang mungkin di proses pengadaan barang jasa karena kita lebih fokus kepada Perpresnya, kemudian di Perpres 16 2018 juga bahasanya masih produk yang ditawarkan dan baru direvisi di Perpres 12 ini menjadi dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki gitu ya. Jadi saat ini sudah menjadi sebuah kewajiban bagi Bapak Ibu sekalian para pelaku pengadaan. Ya, kalau di PP-nya disebut pejabat pengadaan, tapi kalau kita yang di proses pengadaan barang jasa ini mungkin lebih cocok di pelaku pengadaan di sisi pemerintah gitu. Jadi para teman-teman baik di APA, KPA, kemudian PPK, lalu Pokja pemilihan maupun pejabat pengadaan ini berusaha untuk saling mengingatkan lah gitu ya ketika dalam proses pengadaan direview gitu ya oleh Pokmil, oleh PP, pejabat pengadaan. Kalau PPK-nya ternyata belum mengusulkan spesifikasi yang sesuai dengan regulasi untuk penggunaan produk dalam negeri, bisa disampaikan kepada PA-KPA maupun PPK atau PPTK kalau untuk di pemerintah daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, penggunaan produk dalam negeri ini merupakan semangatnya, merupakan sesuatu keniscayaan agar produk dalam negeri itu bisa menjadi tuan rumah di dalam negeri sendiri. Ya, jadi terutama jika kita sambungkan lagi ya dengan tema kemerdekaan kita, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Bila produk dalam negeri tidak diberi kesempatan, sekali lagi saya ulangi, bila tidak diberi kesempatan, terutama untuk belanja APBN, APBD, nah ini kapan lagi bisa bertumbuh? Berikanlah saja kesempatan gitu ya, bahwa produk dalam negeri ini tadi ya digunakanlah dalam operasional maupun belanja modal di pengadaan barang jasa pemerintah. Akhir kata, saya tutup dengan mengucapkan syukur dan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.